Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Kristus kiranya melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, ibadah Minggu Raya ini kita bersama-sama masih dengan cara online, bertalian dengan perbaikan gedung gereja rumah kita yang kita biasa beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua masih ada dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan perlindungannya itu sempurna bagi kita. Kiranya selalu kita diberi kekuatan, kesehatan, imun tubuh yang baik, sehingga kita boleh melalui hari-hari penuh tantangan, hari-hari dicengkram pandemi seperti hari ini, kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang hadirat Tuhan atau hadirat Roh Kudus. Hadirat Tuhan atau hidup dalam hadirat Roh Kudus. Sama-sama kita membuka Alkitab dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saya lanjutkan dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam dia kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Hidup dalam pengurapan Roh Kudus, hidup dalam pengurapan Tuhan. Saudara, ketika Daud menyadari akan dosanya yang sangat menjijikan dan mencemarkan itu, ketika ia berbuat mesum, berbuat tidak senonoh dengan istri dari tentaranya, maka ia menyadari dosanya. Dia tersungkur dalam linangan air mata. Dia bukan hanya mengakui kesalahannya, bukan hanya mengakui kesalahan dan dosanya yang menjijikan itu, tetapi ada yang lebih menarik. Setelah itu dia ungkapkan sebuah permintaan. Dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu ditulis dalam Mazmur 53 ayat ke-11, ayat ke-13. Jangan engkau mengambil rohmu daripadaku. Dia memang minta ampun untuk dosanya. Dia mengakui kesalahannya. Dia membuka dirinya siap untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya yang tidak senonoh itu. Tetapi yang menarik adalah dia meminta kepada Tuhan supaya jangan Tuhan mengambil rohnya dari dalam kehidupannya. Kenapa? Mengapa Daud mengajukan permintaan itu? Sebab Daud menyadari bahwa ia tidak dapat hidup di luar roh Tuhan. Ia tidak dapat hidup tanpa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang suci itulah yang
menjadi hal utama dan terpenting di dalam kehidupannya. Hadirat Tuhan, Roh Tuhan jauh lebih berharga daripada apapun yang manusia dapat katakan paling berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, seyogianya kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus Tuhan. Tidak dapat hidup di luar hadirat Tuhan. Kita tidak bisa dan tidak boleh hidup sembarangan. Kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita tidak dapat hidup ngawur. Tidak dapat hidup semau gue. Kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak dapat hidup semau saudara sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam hadirat Allah dan bersekutu dengan Roh Kudus membuat kita menjadi lebih peka akan adanya kesalahan kita. Kita menjadi peka terhadap kesucian Allah. Kita menjadi sensitif apabila pikiran kita mulai menyimpang dan kita mulai merasa gelisah bahkan tertekan ketika kita menyadari bahwa kita hidup dan punya niat menyimpang dari arahan-arahan Tuhan. Jadi hadirat Roh Kudus memberikan kepekaan kepada kita akan hal-hal yang tidak ilahi. Akan ada dorongan-dorongan, konflik-konflik batin yang mendorong, merayu kita untuk keluar dari kesucian Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam anugerah Allah membuat kita cepat menyadari manakala adanya dosa-dosa tersembunyi, niat-niat di balik batin kita. Ada arogansi di balik relung jiwa kita. Ketidakjujuran mungkin bagi anak-anak dunia bukanlah hal yang salah. Ketidaktulusan barangkali bagi masyarakat umum ada hal yang biasa, tetapi tidak dipandang dari sudut manusia Kristiani yang hidup bersama Roh Kudus. Bila kita hidup dalam urapan Roh Kudus, pandangan kita jadi lain. Orang lain mungkin berkata tak masalah, itu ada semacam kebiasaan dan dosa kecil saja, dan itu tidak membawa resiko apapun bagi kita. Benar, kalau bagi anak dunia yang sedang menata hidupnya, boleh saja berfilosofi seperti itu. Tapi tidak bagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hidup, bergaul, dipimpin dan dituntun Roh Kudus. Yang hari-hari hidup di dalam hadirat Roh Kudus. Itu sudah hal yang sangat memilukan hati Tuhan. Itu sudah hal yang sangat mengecewakan dan melukai hati Bapa di sorga. Dan itu sungguh menyakiti hati Tuhan. Sebab itu sudah jadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Ingat Yesaya berkata, Allah menutup telinganya, Allah menutup matanya, Allah tidak mendengarkan doa kita. Bukan karena apa-apa, bukan tangannya kurang panjang, bukan matanya tak melihat, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah kesalahan kita. Hidup dalam pelanggaran akan hadirat Tuhan, mengembangkan dosa-dosa tersembunyi merupakan tindakan pongah yang melukai hati Roh Kudus. Saudara, membuat hati Allah terganggu, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, sehingga kita
tidak mengalami hal-hal yang baik dalam hidup, tidak mengalami pengabulan doa, perjalanan ke surga terhambat, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan juga terhambat, proses menuju kelakuan dan perilaku seperti Yesus juga terhambat. Sungguh itu bagaikan pemisah, seperti yang ditulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggarapan Roh Kudus melalui karya firman Tuhan dan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang menakutkan, itu adalah sebuah hal yang natural, sebuah hal yang normal, sebuah hal yang standar, supaya kita bisa terus-menerus dari hari ke hari terbangun dan bertumbuh dalam kesucian Allah, agar kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar pikiran kita, perasaan kita searah dengan pikiran Bapa, dan hadirat Tuhanlah yang menolong kita, memberikan dorongan-dorongan, memberikan kita stimulasi, memberikan kita arahan-arahan yang cerdas, karena Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya inilah tujuan mengapa Tuhan taruh kita di dunia ini. Dan sesungguhnya inilah tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya dan hidup Kristen yang sebenarnya. Kalau kita hidup dalam hadirat Allah, kita bisa menikmati bukan hanya tuntunannya, kesuciannya, tetapi juga damai sejahteranya yang membuat kita ngeri dan prihatin bila kita tidak berbuat seperti yang Allah rindukan. Begitu banyak hari-hari ini orang Kristen dan warga gereja yang masih jauh dari tatanan hidup normal, sebagaimana orang yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga mereka nggak merasakan sentuhan dan dorongan-dorongan, arahan-arahan Roh Kudus yang suci. Sampai kapan kita memiliki irama hidup dari seorang yang dikuasai, dituntun, didorong oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh hadirat Allah? Bahkan sampai kapan kita dapat menjadi Kristen yang mengalami kesucian Allah hari lepas hari? Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kesucian permanen yang saya maksudkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Di situ dikatakan kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Kita tidak bisa lagi dipancing oleh dosa, dipengaruhi oleh dosa, dituntun oleh dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi begitu kita memanggil Allah, memanggil Tuhan sebagai Bapa, maka sesungguhnya kita ini adalah bait Roh Suci. Kita rumah Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan
hidup kita adalah rumah Allah, bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi sejak itu Roh Kudus bertakhta di hati kita. Sejak kita lahir baru, sejak kita bertobat, bahwa selera Roh Kuduslah yang seharusnya menuntun kita. Perjalanan menuju surga juga sama artinya dengan perjalanan mengikuti hadirat Roh Kudus. Supaya kita satu kali waktu dapat memiliki kekudusan yang permanen seperti Dia, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Saudaraku, ketika kita tiba di level itu, yang kita rindukan siang dan malam hanyalah bagaimana bisa memuliakan Tuhan, bisa berarti buat kerajaannya, bisa membela Tuhan tanpa batas. Hari-hari kita mempersembahkan hidup hanya untuk bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah sesungguhnya kehidupan Kristiani, tujuan dan passion kehidupan Kristiani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan kita hidup di dalam hadirat Roh Kudus, Ia akan membersihkan area-area keinginan dalam batin kita, dan menjadikannya kita bertumbuh ke arah Kristus, membuat kita bertumbuh dalam pengenalan. Saudara, Roh Kudus akan bekerja memberikan dorongan-dorongan yang wajib kita taati, wajib kita penuhi, dan langkah ketaatan inilah sesungguhnya yang membawa kita kepada posisi yang semakin kokoh, kepada posisi yang bisa merepresentasikan kehadiran Allah di muka bumi ini. Saudaraku, keindahan Injil dan keindahan Alkitab harusnya terpancar dari kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita adalah wakil Allah di bumi ini, duta besar kerajaan sorga. Kita yang memantulkan kemuliaan perilaku dan perangai Bapa di dunia ini. Karena Roh Kudus yang mendorong kita, mengarahkan kita, dan kita mesti meresponi dengan ketaatan. Saudaraku, apabila Roh Kudus menumbuhkan keinginan hati kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka setiap kali Roh Kudus memberikan dorongan, sekali lagi saudaraku, kita wajib untuk merealisasikan keinginan itu dalam tindakan nyata. Apabila Roh Kudus mendorong kita untuk saat teduh, apabila Roh Kudus mendorong kita untuk mengampuni, apabila Roh Kudus mendorong kita untuk memaafkan, untuk mengasihi sesama, ini wajib kita taati demi untuk merepresentasikan kehadiran Yesus di muka bumi ini melalui karakter yang manis. Saudara, sebetulnya setiap kita tidak perlu lagi membutuhkan bahkan arahan-arahan, bimbingan dari orang-orang kudus lainnya. Sebab dikatakan tadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, kita senantiasa memiliki urapan Roh Kudus yang mengajar kita. Saya mengatakan demikian bukanlah mau mendorong saudara untuk memiliki sikap arogan, sombong, dan tidak perlu menerima arahan, nasihat, bimbingan orang. Tidak. Tapi saudara harus lebih menghormati keberadaan Roh Kudus yang memberikan saudara hadirat yang kudus. Supaya dialah yang utama dan pertama yang mengajari saudara untuk menerima sumber dari sebagai fresh from the open, sebagai sesuatu arahan yang suci, sebagai narasumber pertama yang paling kita butuhkan. Saudara, seseorang makin tenggelam dalam hadirat Roh Kudus apabila ia tetap terhubung
dengan Roh Kudus, sehingga terhubung juga dengan kasih Bapa dan terhubung dengan kesucian Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini maukah Anda bergaul intim dengan Roh Kudus? Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta dan mengirim Roh penolong untuk berjalan bersamamu, meyakinkan, membela, dan mengingatkan adanya penghakiman. Kalau Roh Kudus itu aku utus kepadamu, dia akan berbicara tentang aku dan memuliakan aku. Hadirat Roh Kudus mencegah kita untuk hidup arogan, memuliakan diri kita. Tapi kita bisa hidup rendah hati, menghargai orang yang barangkali paling tidak bisa dihargai. Tidak menganggap engkau paling pintar, paling pandai, paling benar. Orang lain inferior semuanya. No. Saudaraku, kita bisa berkata, Tuhan, berikanlah aku kerendahan hati dan kelemah lembutan. Hadirat Roh Kudus menampilkan pribadi Tuhan secara nyata. Sehingga kita barangkali nggak perlu lagi membaca buku dan membongkar-bongkar jurnal teologi, mencari-cari apa gerangan maksud hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak. Urapan Tuhan, hadirat Roh Kudus akan memberitahukan dengan tepat dan akurat bagaimana kita hidup bisa bergaul, menyenangkan Tuhan dari hari lepas hari, sampai kita dipanggil pulang ke surga. Tuhan memberkati kita, kiranya kebenaran pagi ini akan mengubah kita, memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah.